Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Apakah kalian semua akhirnya menunjukkan wujud asli kalian? Kinmu tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya untuk membalik meja makan. Tanpa diduga, lelaki tua dan perempuan tua itu bergerak bersamaan, dan keduanya menekan keempat tangan mereka di atas meja. Kinmu mengerahkan seluruh tenaganya untuk membalik meja, tetapi meja itu tidak terbang. Dengan adanya kita di sini, Tuan Muda Ketujuh bisa melupakan soal membalik meja. Lelaki tua dan perempuan tua itu tersenyum, dan wajah mereka memerah. Keempat lengan mereka berdua bergerak, dan mereka hampir didorong berdiri olehnya. Hati mereka bergetar, saudara ketujuh Istana Mikrov, kekuatan tubuhnya begitu hebat. Mereka berdua adalah eksistensi yang telah mencapai Dao selama 4 hingga 5 era alam semesta. Meskipun mereka telah disegel di sini, mereka tidak menyangka kekuatan besar mereka hampir diangkat oleh Kinmu. Tepat saat Kinmu hendak membalik meja, gadis dengan kepang tanduk kambing yang tengah makan di bawah pohon dengan cepat datang ke meja dan mendorongnya ke bawah. Anggota tubuh gadis itu lincah, dan mangkuk di tangannya kosong. Dia membantingnya ke wajah Kinmu. Aku akan memberimu buah yang baik untuk dimakan, tetapi kamu tidak akan memakannya. Kalau begitu aku tidak akan memberimu buah yang baik untuk dimakan hari ini. Cahaya putih berkelebat di depan mata Kinmu, dan ruang di dalam mangkuk menyusut dengan cepat. Segala sesuatu di depannya berputar, dan bahkan tubuh jasmani dan roh primordialnya juga berputar, mencoba menariknya ke dalam mangkuk. Mata vertikal di tengah alis Kinmu terbuka, dan seberkas cahaya ungu kabur melesat keluar. Dengan bunyi ding, cahaya itu melewati semua ruang yang terdistorsi dan mengenai dasar mangkuk. Kau bisa menggunakan seni ilahi. Lengan gadis itu bergetar karena benturan, dan mangkuk di tangannya terlempar. Dia kemudian berdiri di atas meja dan menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menyerang Kinmu dengan gila. Kinmu membalik meja dengan satu tangan, dan mengangkat tangan satunya untuk menerima serangan gadis itu dengan satu tangan. Kekuatannya sangat hebat, dan hanya dalam beberapa gerakan saja, dia telah melemparkan gadis di atas meja itu. Gadis itu mendengus dan berteriak, dia bisa menggunakan seni ilahi, dan tubuh jasmaninya juga sangat kuat, hati-hati. Ledakan, gadis itu menabrak pohon besar dan getarannya menyebabkan cahaya dan pesona dao pohon itu meledak seketika. Sungguh indah, di belakang Kinmu, wanita itu mencibir, menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Tuan Muda Ketujuh juga orang yang merendahkan diri. Dia mengeluarkan palu yang entah dari mana sedang memukuli pakaiannya dan memukulkannya dengan kejam ke bagian belakang kepala Kinmu. Sebuah lingkaran cahaya muncul dari belakang kepala Kinmu dan ki kekacauan menyembur keluar. Sebuah aula kekacauan berdiri di dalam ki kekacauan dan menangkis palu itu dengan suara berdenting. Di depan Kinmu, pemuda pembantai babi bernama Xiao Sang mengulurkan tangannya untuk mencabut pisau yang tertancap di meja. Dengan pisau dewa di tangannya, rambut Kinmu langsung berdiri. Ancaman terbesar baginya bukanlah lelaki tua itu, perempuan tua itu, atau gadis itu, melainkan pemuda ini. Orang-orang ini berada dalam segel Tuan Muda tertua dan kultivasi mereka ditekan, jadi mereka tidak dapat menggunakan seni bela diri mereka dan hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh jasmani mereka. Orang-orang ini jelas memiliki cara mereka sendiri untuk mencapai Dao, dan kekuatan kemampuan ilahi mereka bahkan lebih besar. Mereka tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi mereka, jadi mereka tidak memiliki banyak kemampuan yang tersisa. Hanya orang yang bernama Little Sang ini yang menempuh jalan yang berbeda dari yang lain. Dia lebih seperti eksistensi seperti si tukang daging, yang telah mengembangkan teknik bertarungnya secara ekstrim. Tentu saja, Little Sang tidak mencapai Dao dengan teknik bertarungnya. Jika dia mencapai Dao dengan teknik bertarungnya, maka segel Tuan Muda tertua tidak akan mampu menekannya sama sekali, juga tidak akan mampu menyegelnya. Hanya kekuatan tubuh fisiknya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Keterampilan bertarungnya belum mencapai Dao, dan niat membunuhnya begitu kuat sehingga bahkan melampaui iblis surgawi dan pisau hitam pemenggal dewa. Dia seharusnya mencapai Dao dengan membunuh dan mengolah jalur pembunuhannya. Meski begitu, dia telah membunuh terlalu banyak orang. Kemampuan bertarung dan kultivasinya dikombinasikan dengan jalur pembunuhannya dapat dikatakan sebagai eksistensi paling mengerikan di desa. Bahkan jika kultivasinya ditekan oleh segel Tuan Muda tertua, kemampuannya sudah cukup untuk mengancam Kinmu. Dengan pisau di tangannya, ki dan darahnya memadat, dan sebuah pemandangan aneh miliaran mayat mengambang di lautan darah muncul di belakangnya. Ada juga pohon Dao yang terpotong menjadi dua, buah Dao yang terbelah, dan mayat praktisi Dao yang terbunuh. Sungguh mengerikan. Kinmu segera mengabaikan babi yang berlari mendekat.
Dengan gerakan telapak tangannya, pedang bencana muncul dan menebas pisau Little Sang secara horizontal. Tulisan pembukaan surga. Little Sang menebas secara vertikal sementara Qin Mu menebas secara horizontal. Ketika pedang ini ditebaskan, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Pria tua dan wanita tua itu segera berhenti menekan meja. Keduanya menyerang Qin Mu dengan keempat tangan mereka dan keempat lengan mereka terangkat. Serangan mereka seperti badai yang dahsyat. Di bawah meja, mereka berdua juga dengan panik menyerang Qin Mu dengan keempat kaki mereka. Pada saat yang sama mereka menyerang, 5 urat mineral tiba-tiba muncul di sekitar Qin Mu. Tai, Taichu, Taisi, Taisu, Taichi, kelima urat mineral itu semuanya menekan kedua lelaki tua itu. Di sisi lain, gadis yang tertabrak pohon dao segera memetik buah dao dan menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah menyembur ke buah dao, dan kekuatan buah dao meledak dan menyerbu ke arah Qin Mu. Di mana buah dao terbang, sebuah jurang pembuangan yang besar muncul dan menelan buah dao ke dalam jurang yang besar. Babi yang telah disatukan itu berdiri dengan kaki belakangnya dan memuntahkan taringnya. Matanya seperti lonceng tembaga dan mulut serta hidungnya menyemburkan api. Bulu-bulu di tubuhnya setajam jarum baja. Ia mengulurkan tangan besarnya dan meraih pohon dao sebelum menghancurkannya dengan kejam ke arah Qin Mu. Ledakan. Qin Mu masih duduk di sana tanpa bergerak, tetapi pohon dunia muncul di belakangnya. Mahkotanya seperti kanopi yang menutupi langit dan matahari, menghalangi pohon dao milik babi. Tubuh wanita itu bergerak cepat, dan palu itu menghantam dengan ganas. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, aula kekacauan masih ada di depannya, mencegahnya mendekat. Ketika Qin Mu menebas dengan pedangnya, bentuknya bagaikan sebuah jalan besar yang lengkap, yang memancar keluar dengan segala potensinya. Dan potensi dao besar ini adalah membelah kekacauan, membelah langit dan bumi. Apa itu pedang dao? Ini adalah pedang dao. Semua tanda abnormal di belakang Little Sang lenyap sepenuhnya, dan yang baru muncul. Adegan itu bagaikan langit dan bumi terbelah, dan seberkas cahaya memisahkan lautan darah. Langit dan bumi baru lahir dalam garis yang luas itu. Garis berdarah muncul di pinggangnya. Kekuatan dao yang terkandung dalam bab pembukaan surga meledak, dan fluktuasi dahsyat melonjak ke segala arah, membuat semua orang terpental. Dewa babi berdiri di atas pohon dao dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan pohon dao. Namun, pohon dao terus mundur bersamanya, meninggalkan 3 bekas yang dalam di tanah. Ledakan. Dia menabrak rumah di belakangnya dan rumah itu langsung runtuh. Di sisi lain, lelaki tua dan perempuan tua itu berteriak ke udara. Meskipun kedua lelaki tua itu sudah tua, mereka menggunakan tangan dan kaki mereka dengan kecepatan luar biasa untuk memecahkan segel kelima tambang itu. Keduanya berpisah dan mendarat di pohon dao. Niat membunuh mereka meluap saat mereka berteriak dengan tegas, "Tuan Sang." Gadis itu melemparkan dirinya ke jurang besar reruntuhan Qin Mu. Pada saat berikutnya, dia terbang keluar dengan buah dao miliknya dalam keadaan acak-acakan. Namun, dia tersambar riak-riak dan berguling-guling, akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Sementara itu, wanita itu memegang palu godamnya secara horizontal di depannya dan menggerakkan kakinya berulang kali. Dia terus mundur, dan sumur kuno di belakangnya tiba-tiba memancarkan cahaya. Air sumur itu benar-benar mengalir dengan embun, dan awan-awan bersinar terang seperti lautan. Tuan Sang, ekspresinya tampak sedih, dan dia berhasil menahan gejolak itu dengan susah payah. Dia segera melihat ke arah Little Sang. Dia melihat garis merah di pinggang Tuan Sang, dan darah mengalir keluar. Gedebuk, pisau di tangannya tiba-tiba terbelah dan mendarat di meja, hanya menyisakan gagangnya di tangannya. Dewa babi meraung marah dan bergegas maju dengan langkah besar. Kerikil beterbangan di mana-mana, dan tanah bergejolak. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan dengan pohon dao di tangannya, ia menggunakan semua kemampuannya untuk menyerang Qin Mu. Su Santong tidak bisa melakukannya. Di 2 pohon dao lainnya, lelaki tua dan perempuan tua itu langsung berteriak. Dewa babi melompat dan mengayunkan pohon dao hingga hancur. Qin Mu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan pedang malapetaka di tangannya langsung menuju ke dewa babi. Cahaya darah meledak di langit, dan Su Santong jatuh. Bagian depan kaki babi jatuh ke dalam baskom, bagian belakang kaki babi jatuh ke dalam baskom, kepala babi jatuh ke dalam baskom, dan air jatuh ke dalam baskom, ekor babi teriris rapi. Ada juga berbagai macam piring dan piring yang diiris secara merata. Tangan Qin Mu yang lain mengambil piring kosong dan lengannya bergetar. 3 buah dao jatuh dan mendarat di piring satu persatu. Pohon dao itu mendarat di tanah dengan suara keras dan berakar. Cabang-cabang pohon harta karun itu bergoyang, tetapi buah dao di pohon itu telah menghilang.
Buah-buah itu dipotong oleh cahaya pedang Kinmu dan ditempatkan di piring. Kinmu menyarungkan pedangnya dan memasukkan pedang malapetaka beserta sarungnya di sampingnya. Ia tersenyum dan berkata, semuanya, kemampuan memasakku juga tidak buruk. Bagaimana kalau aku tunjukkan beberapa kemampuan? Kepala babi Zhu Santong menghadap Kinmu, tetapi dia masih belum mati. Dia berkata dengan keras, 7 orang tua dari Istana Miluo, bahkan bosmu tidak dapat membunuh kami, kalau tidak dia tidak akan menekan kami. Kamu juga tidak memiliki kemampuan. Gadis itu menjerit, kau bisa menggunakan kultivasimu, tapi kami tidak bisa, jadi kemampuan apa yang kau miliki untuk mengalahkan kami? Jika kau memiliki kemampuan, mari kita bertarung secara adil. Gadis itu bisa mengalahkanmu sampai mati hanya dengan satu tangan. Wanita itu bergegas menghampiri Sang Jun untuk memeriksa tubuhnya. Dia mengusap perutnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, hanya luka di kulitnya. Dia menahan diri. Tatapannya aneh saat tertuju pada Kinmu. Pedang Kinmu benar-benar sangat mengerikan. Pedang itu langsung menembus jurus pembunuh terkuatnya dan bahkan pisau pencapaian jalannya. Akan tetapi, ketika pedang itu mengiris melewati pinggangnya, pedang itu menerima sedikit kekuatan dan tidak membunuhnya. Jika kekuatan pedang Kinmu meledak, dia pasti akan dipisahkan olehnya. Dalam sekejap, dia akan mengalami 5 tahap kekacauan, awal absolut, Taisu, dan Taichi. Dia akan berubah menjadi dunia di mana tubuhnya akan mati dan daunnya akan lenyap. Lelaki tua dan kepala babi itu mencibir, monster tua, apa yang kau takutkan padanya? Bahkan tuan muda tertua tidak bisa membunuh kita. Kinmu mendengus dingin, dan auranya tiba-tiba berubah. Dia duduk di sana seperti obelis. Satu-satunya yang hilang di dunia ini adalah sebuah obelis. Pada saat ini, ki vital kekacauan primordial dalam tubuh Kinmu telah berubah menjadi rune kekacauan primordial, yang kebetulan mengisi rune yang hilang. Seketika, ekspresi semua orang berubah drastis. Kelima orang itu dan babi itu ditarik mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Sesaat kemudian, sosok mereka semua menghilang. Kinmu berdiri dan melihat keluar desa. Dia melihat wajah-wajah di obelis itu seperti cermin. Baik itu lelaki tua, wanita tua, gadis, wanita, Sang Jun, atau Zhu Santong, mereka semua tertanam di cermin, mereka tidak bisa bergerak. Zhu Santong masih terpotong-potong menjadi 8 bagian dan tubuhnya belum lengkap. Di seluruh desa, selain Kinmu, hanya orang cacat di ranjang yang tidak dimasukkan ke dalam obelis. Meskipun Tuan Muda tertua telah menerima warisan dari Tuan Istana Mikrov, saya juga tahu sedikit tentang susunan obelisnya. Tidak sulit bagi saya untuk menahan kalian semua. Kinmu menyebarkan rangkaian rune kekacauan primordial di tubuhnya dan berkata, semuanya, bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Barulah kemudian semua orang merasa seolah-olah terbebas dari beban berat. Mereka berjalan turun dari cermin bening di permukaan monumen itu, dengan bingung. Apa yang ingin Tuan Muda ketujuh bicarakan? Tanya lelaki tua itu. Kinmu mengeluarkan peta geografis perubahan besar dan bertanya, semuanya, apakah kalian pernah melihat geografi semacam ini sebelumnya? Wanita tua dan pria tua itu mengidentifikasinya untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepala. Kami telah ditekan selama beberapa era alam semesta dan belum pernah melihat peta ini sebelumnya. Wanita dan pembantunya pun menggelengkan kepala. Sang Jun tiba-tiba berkata, aku pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah peta distribusi pohon dao dari kekosongan terakhir di zaman ke-16.